Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri. Saya Agung Kartika Sari dengan NPM 2155 20 11 224, kelas D TIF RP 21A offline. Eh, Maka dari itu untuk langkah yang pertama seperti ada yang di soal, yaitu memperlihatkan relasi database di localhost. Maka dari itu kita share screen terlebih dahulu untuk ke localhost-nya. Nah, ini di localhost-nya sudah terdapat database dengan nama UTS BBO2 dengan NPM saya yaitu 215520112224 dan terdapat TB alat, TB divisi, TB pegawai, TB penjual, TB user. Nah, untuk yang pertama yaitu tambahkan user baru, melakukan daftar dengan level produksi, lakukan validasi-validasi tersebut seperti data kosong, email yang sudah ada, email salah penulisan, atau password lemah, atau kurang dari 8 karakter. Nah, kita yaitu membuka daftar. Nah, di sini saya sudah membukanya. Lalu kita melakukan sebuah validasi, kita run terlebih dahulu. Kita run terlebih dahulu. Nah, lanjut kita masukkan email. Seperti misalkan admin@gmail.com daftar. Ini data yang harus diisi semua, jadi validasinya si datanya harus diisi semua. Selanjutnya kita isi dengan password yang benar, yaitu admin@12. Nah, ini konfirmasinya sama dengan password yang tadi. Nah, di sini kita masukkan misalkan produksi. Nah, di sini termasuk email sudah terdaftar karena admin@gmail.com itu emailnya sudah terdaftar. Baik, untuk validasinya selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu tambah user baru oleh admin melalui tambah data user dengan level marketing. Hasil akhir akan menambah 2 data baru dengan ID user 004 dan user 005. Data baru muncul di tabel user. Nah, untuk ini kita mengisinya dengan baik dengan username admin@gmail.com dengan password tadi yaitu admin@12 dan konfirmasi passwordnya yaitu admin@12 juga. Nah, untuk levelnya itu level marketing kita daftarkan. Cari menu login di form itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu di menu login. Nah, kita run terlebih dahulu untuk menu ini. Nah, username ini diisi oleh admin@gmail.com. Untuk passwordnya yaitu admin@12. Kita login. Nah, oke. Selanjutnya masuk ke admin yang data user. Nah, untuk data user ini kita isi emailnya dengan nama bebas, tetapi dengan ketentuan email yaitu Agung, misalkan @gmail.com. Nah, untuk passwordnya menggunakan Agung, misalkan @11 misalkan. Nah, untuk ininya levelnya kita masuk ke marketing.
Nah, selanjutnya kita klik simpan, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul yaitu user 004 dengan email agung@gmail.com dan password agung@11 dengan level marketing. Selanjutnya kita buat kembali namanya, sesuaikan saja, misalkan salsa@gmail.com. Nah, dengan password yang sama menggunakan misalkan salsa@12. Terus untuk levelnya yaitu marketing, kita simpan. Nah, sudah tersimpan. Nah, sudah di sini terdapat dua user baru yaitu user 04 dan 005 dengan atas nama email Agung dan Salsa. Nah, untuk selanjutnya yaitu masuk ke menu utamanya, ke admin lagi, tapi kita ke data pegawainya. Nah, selanjutnya kita klik data yang udah ada, yaitu Agung Kartika Sari. Kita klik di sini. Nah, kita coba langsung simpan. Nah, di sini ada validasi, yaitu ID user sudah digunakan. Maka dari itu kita harus mengubah si ID user tersebut. Karena di ID user 002 ini berwarna merah, ditandakan si ID user itu sudah digunakan. Kita ubah ke ID user yang 003 yang berwarna hijau. Coba kita simpan dan data berhasil diupdate. Untuk selanjutnya yaitu kita ke menu utama kembali untuk mencari data pegawai, misalkan kita ke data user. Nah, kita masuk ke menu yang ada menu kata kuncinya ini, masukkan kata kunci. Kata kunci ini merupakan misalkan kita menggunakan asal ya, gini. Nah, kalau kayak gini nggak bakal ketemu karena di sini nggak ada, misalkan dan kita menggunakan user 001 ketemu yaitu admin dengan email admin@gmail.com. Nah, selanjutnya kita coba lagi menggunakan, kita search menggunakan kata kunci yaitu kata kunci Gmail, misalkan salsa. Di sini harus sesuai besar kecil hurufnya. Tuh, kita baru mengetikkan sal baru sudah ketemu dengan email yang bernama salsa gitu. Sebagai admin. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita ke menu utamanya lagi dan kita ke ubah password. Nah, di sini kita masukkan password yang lama yaitu yang tadi admin@12. Nah, untuk password yang baru kita isi menggunakan ada angkanya dan juga ada simbolnya. Misalkan kita isi agung@09. Nah, coba kita ubah. Nah, di sini password berhasil diubah. Selanjutnya, kita masuk ke menu login lagi. Nah, kita run terlebih dahulu. Kita masukkan username yang admin tadi menggunakan password yang baru. Nah, selanjutnya kita coba untuk login admin menggunakan password yang telah kita ubah tadi, yaitu admin@gmail.com dengan password yang baru yaitu tadi agung@09. Kita login. Nah, bisa masuk dengan password yang baru. Kemudian kita masuk ke profile. Maka data yang tampil sesuai. Untuk selanjutnya yaitu kita ke F-Login lagi, kita run terlebih dahulu.
run file terlebih dahulu. Nah, untuk username-nya kita masukkan ke username produksi yang ada di localhost tadi, yaitu produksi@gmail.com dengan password produksi@13. Kita run dulu ya ininya. Nah, kita masukkan produksi@gmail.com dengan password produksi, salah maaf, produksi@13. Kita masukkan, udah masuk. Selanjutnya kita ke menu produksinya, ke data divisi. Nah, di data divisi itu mengenai tentang gaji pokok dan tunjangan. Di sini kita coba untuk mengubah gaji pokok dan tunjangannya. Kita klik terlebih dahulu. Misalkan kita pilih ini. Nah, kita coba untuk memvalidasi apakah di kolom tunjangan dan gaji pokok ini bisa diisi oleh huruf. Nah, kita coba ketik, ternyata tidak bisa. Untuk gaji pokok dan tunjangan harus diisi menggunakan angka. Nah, selanjutnya kita ubah untuk gaji pokoknya dari 5 juta menjadi 10 juta. Jadi 10 juta dan tunjangannya menjadi 7.500.000. Nah, sudah diubah, coba kita ubah. Nah, di sini data berhasil disimpan. Selanjutnya kita ke menu produksi lagi, selanjutnya kita ke data alat. Nah, untuk data alat ini kita masukkan, misalkan untuk kode alat belum bisa karena kita harus memasukkan dulu nama alatnya. Nah, nama alatnya misalkan itu seperti eh, lampu, seperti lampu. Nah, si kode alat ini akan muncul ketika kita mengetikkan nama alat. Nah, untuk biaya produksi ini kita coba memvalidasi apakah bisa diisi dengan huruf. Nah, ini saya sudah mengetikkan huruf di area biaya produksi, ternyata tidak bisa. Nah, ini harus menggunakan angka. Untuk biaya produksinya yaitu sekitar saya isi saja 20. Nah, ini juga harga jualnya kita 35. Nah, oke, kita simpan. Nah, di sini data sudah berhasil disimpan. Untuk selanjutnya nama alat yaitu misalkan laptop. Nah, di sini juga kode alat akan muncul otomatis ketika kita memasukkan nama alat dan biaya produksinya kita masukkan misalkan 20 dengan harga jualnya yaitu 10. Nah, kita simpan. Nah, untuk satu lagi yaitu nama alatnya misalkan pulpen. Kita di sini memasukkan, nah kode alatnya pun mengikuti, dan ini misalkan 15.000 kita jual dengan 20. Nah, di sini sudah. Oke, kita simpan. Nah, data berhasil disimpan. Baik, selanjutnya kita akan memilih daftar nama alat di sini, dan kita akan membalikan antara biaya produksi dan harga jual. Nah, di sini kan harga biaya produksinya yaitu 15.000, sedangkan harga jualnya 25.000, kita ubah atau kita balikan saja 25.000 di harga, di biaya produksi, maaf, maksud saya, dan untuk harga jualnya itu di 15.000. Nah, selanjutnya kita klik simpan. Untuk apa namanya, untuk validasinya yaitu harga jual harus lebih besar dari biaya produksi. Nah, untuk selanjutnya yaitu pencarian data alat.
seperti tadi, seperti data produksi, kita masukkan kata kunci yang ada di daftar ini. Misalkan kita menggunakan kata kunci yaitu kode alatnya. Misalkan TER. Nah, ketemu dengan TER 001 yaitu nama alatnya termometer. Nah, selanjutnya kita masukkan dengan nama alat, tapi dengan besar dan kecil hurufnya yang berbeda. Misalkan pulpen. Nah, di sini tidak ditemukan karena besar kecil hurufnya berbeda. Jadi untuk memasukkan kata kunci atau mencari daftar alat itu harus sesuai dengan daftar alat yang sudah tersedia. Iya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita ke ubah password lagi. Seperti tadi, untuk username dan ya untuk password itu kita masukkan password yang lama yaitu produksi at 13. Untuk ini kita masukkan password yang lama yang tadi yaitu produksi at 13. Dengan kita ubah dengan password yang baru, misalkan kita masukkan Agung at 13. Nah, di sini kita ubah. Nah, password berhasil diubah. Selanjutnya, kita ke F-Login lagi, dan kita masuk dengan password yang baru yang kita tadi sudah ubah. Nah, kita username-nya masih sama, yaitu produksi @gmail.com dengan password yang baru tadi yaitu Agung at 13. Nah, kita login. Nah, sudah berhasil login untuk produksi dengan password yang baru dan ini profile dengan data yang sesuai. Selanjutnya yaitu kita masuk ke F-Login lagi. Nah, selanjutnya kita run terlebih dahulu seperti biasa yang tadi kita run file dulu. Masukkan username yang sesuai yaitu marketing@gmail.com dengan password marketing@14. Nah, selanjutnya kita login. Masuk ke menu utamanya yaitu marketing dengan data penjualan. Nah, di sini belum ada kode penjualan karena jumlahnya belum ditentukan. Misalkan kita tentukan 100. Nah, di sini langsung otomatis dengan ada kode penjualan. Langsung kita simpan. Nah, data berhasil disimpan. Selanjutnya kita masukkan lagi misalkan laptop. Nah, kita masukkan jumlahnya terlebih dahulu misalkan 10 dengan kode penjualan yang sudah ada otomatis yaitu kita langsung simpan kembali. Selanjutnya kita ke menu utama lagi. Kita ke menu utama dengan ke ubah password. Seperti tadi, password yang lama kita ubah dengan password yang baru, yaitu marketing@14. Kita ubah password yang baru, yaitu misalkan agung@14. Kita ubah, apakah berhasil? Nah, di sini password berhasil diubah. Selanjutnya, kita ke F-Login lagi dengan mencoba untuk memasukkan dengan password yang baru. Nah, kita masukkan yang lagi marketing at gmail.com. Nah, ini selanjutnya password yang baru yaitu tadi agung@14. Kita loginin. Nah, ini sudah berhasil masuk. Nah, di sini ke profile. Di sini datanya sesuai dengan apa yang sudah tadi kita ubah. Untuk selanjutnya kita ke login lagi, yaitu kita run kembali, dan kita masukkan ke level produksi. Nah, untuk level produksi tadi kan sudah diubah produksi @gmail.com dengan password yang baru yaitu tadi agung@13. Nah, kita login aja. Nah, sudah
mau login, langsung kita ke foto profil. Nah, ini sesuai dengan apa yang kita ubah. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.